Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Agama Islam Negeri Kendari. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan eh, makalah kami tentang kepemimpinan dan budaya sekolah. Yang pertama, kajian ini didasari oleh cara pandang bahwa kepemimpinan dimanapun organisasi itu berada adalah aspek penting dalam memberikan arah organisasi. Arah organisasi yang dimaksud itu adalah tentang bagaimana eksistensi organisasi itu di masa yang akan datang. Di sana kita akan berbicara tentang visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua, kepemimpinan itu terkait dengan persoalan diskursus bahwa kemajuan yang akan diperolehnya itu sangat ditentukan oleh aspek kepemimpinan. Dan yang ketiga, untuk membuat tradisi atau menciptakan tradisi-tradisi yang mapan, maka kehadiran pemimpin atau praktik kepemimpinan itu mesti terwujud karena fungsinya dalam konteks menjaga budaya sekolah. Yang ke, yang berikutnya, mengapa budaya sekolah? Cara pandang yang kami angkat dalam konteks ini diambil dari konsep yang dikembangkan oleh Edgar Schein, bahwa pada dasarnya sebuah organisasi berdiri atau menjadi atau menciptakan budayanya yang tercakup di dalamnya adalah tiga hal. Yang pertama ada yang disebut dengan asumsi-asumsi dasar, yaitu menyangkut pandangan-pandangan rasional yang diajukan atau yang dianut oleh sekolah itu untuk menjawab mengapa sekolah itu ada, tidak hanya saat ini, tetapi juga untuk masa depan. Yang kedua, ternyata kehadiran suatu lembaga, termasuk lembaga pendidikan, itu disadari atau tidak berdiri atas nilai-nilai tertentu. Banyak nilai yang dianut oleh berbagai organisasi, tapi yang terpenting bahwa setiap lembaga itu pasti berdiri pada nilai-nilai tertentu. Entah itu nilai-nilai religius, modernitas, atau bahkan mungkin nilai-nilai klasik. Yang ketiga, eh, bahwa dalam budaya itu ada yang disebut dengan artefak, bahwa ada jejak-jejak dalam praktik organisasi yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan organisasi itu, terutama oleh siapa yang berada di puncak eh, piramida kekuasaan pada organisasi itu, tidak terkecuali organisasi sekolah. Yang berikutnya, mengapa SDIT Al-Qalam? Dalam pengamatan kami, SDIT Al-Qalam memperlihatkan suatu penerapan kepemimpinan yang kuat. Kuat tidak dalam arti autokrasi ataupun otoriter, tetapi kekuatan itu pengaruh, pada pengaruhnya. Yang kedua, tradisi-tradisi yang dibangun sejak awal sekolah ini berdiri sekitar 15 ataupun 16 tahun yang lalu sampai saat ini sangat terjaga dengan baik, bahkan terus
meningkat, eh, terus dikembangkan budaya-budaya itu dengan mengadopsi berbagai hal yang tentu sejalan dengan nilai-nilai yang mereka anut. Yang ketiga, kemampuan mereka bersaing. Untuk di Kota Kendari, sekolah ini mampu berdiri sejajar bersaing dengan sekolah-sekolah unggulan yang ada. Dan sekolah ini mampu menjadi salah satu magnet dalam perebutan konsumen di Kota Kendari. Dalam kajian ini kami menggunakan jenis penelitian kualitatif, eh, dan kami adopsi pandangan dari Creswell bahwa salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif itu adalah pendekatan naratif. Informan yang kami target dan kami datangi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan eh, adalah guru, siswa, dan kepala sekolah. Sebagaimana dalam tradisi kualitatif, maka pengumpulan data yang kami lakukan itu menggunakan 3 teknik. Kami melakukan observasi, bukan hanya observasi biasa, tetapi observasi mendalam. Kami terlibat, eh, hadir di sekolah itu, mengikuti berbagai kegiatan di dalamnya. Jadi, walaupun kapasitas kami bukan sebagai insider, tetapi kami berupaya, berikhtiar untuk dapat hadir dalam berbagai peristiwa yang terjadi di sekolah itu. Yang kedua, kami melakukan wawancara untuk penguatan. Walaupun observasi itu adalah cara utama yang kami andalkan untuk mendapatkan data. Wawancara yang kami lakukan juga adalah wawancara yang mendalam, tidak hanya sekali dua kali, tetapi kami terus mengembangkan pertanyaan-pertanyaan hingga data yang kami butuhkan dalam penelitian ini eh, cukup atau memadai. Yang terakhir adalah membaca berbagai dokumen, termasuk mendokumentasikan berbagai peristiwa yang terjadi yang terkait dengan kajian ini. Teknik analisis data yang kami gunakan menggunakan model dari Mills dan Huberman yang telah dimulai sejak pengumpulan data, kemudian kami melakukan penyaringan, kemudian menyajikannya, dan akhirnya mengambil kesimpulan. Yang terakhir, dalam metode ini, pengujian keabsahan data kami lakukan dengan cara melakukan triangulasi, baik dari segi teknik, sumber, dan waktu. Kemudian melakukan pengecekan kembali apa yang telah kami display kepada informan. Yang ketiga, melakukan perpanjangan pengamatan, dan yang terakhir peningkatan ketukunan. Berikutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian ini untuk sementara menunjukkan bahwa kepemimpinan di SDIT Al-Qalam menunjukkan satu, lahirnya banyak ide-ide produktif yang dimulai dari pimpinan, kemudian itu turun kepada guru, dan juga ditularkan oleh guru pada siswa. Kemudian yang kedua, eh, tingginya tanggung jawab eh, yang ditunjukkan oleh pimpinan di sekolah ini. Yang ketiga, memperlihatkan eh, contoh kepedulian terhadap warga sekolah. Dan yang keempat adalah menjaga nilai-nilai moral eh, sekolah. Bagaimana dengan budaya sekolahnya? Maka budaya yang sekolah yang dicoba terus dipertahankan di sekolah ini adalah religiusitas, yang kemudian hal itu diwujudkan dalam perilaku, berkata-kata, dan ditunjukkan dengan peristiwa-peristiwa apapun dalam sekolah itu. Sebagai contoh,
kita tidak akan pernah mendengar di sekolah itu seorang guru berteriak-teriak ketika memanggil siswanya. Dan mereka membuat perasa khusus untuk memanggil siswanya dengan sebutan anak soleh dan seterusnya. Contoh perilaku dapat kita lihat dengan katakanlah ada eh, yel-yel apa tagline Lisa, namanya kalau lihat sampah diambil. Eh, atau kita akan melihat di dinding-dinding sekolah ada moto tertentu yang mendorong siswa untuk melakukan perilaku tertentu. Misalnya, tidak perlu menjadi Superman untuk menjadi superhero, cukup membuang sampah pada tempatnya. Itu hal-hal kecil yang terus dijaga di sekolah ini. Sebagai kesimpulan, kami dapat mengatakan untuk sementara, karena penelitian ini belum mencapai tahap akhir, bahwa kepemimpinan di lembaga apapun merupakan aspek yang sangat penting dan mendasar dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Yang kedua, melalui kepemimpinan yang kuat, budaya sekolah dapat dijaga dan dikembangkan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf pada organizing komite dan seluruh peserta konferensi uh, atas keterbatasan dari penyampaian kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.